Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again untuk Alts Update. Jadi saya mendapatkan informasi, lebih tepatnya request lah ya dari salah satu viewers, dan saya ngeliat juga banyak banget di community yang posting soal minta di request atau minta dibahas seputar FTM. So saya balik lagi ngebahas tentang seputar Phantom atau FTM. Seperti yang kita ketahui, terakhir sebenarnya Phantom ini ada salah satu koin yang sebetulnya bisa dibilang cukup bullish, teman-teman. Cuma sayangnya karena ada beberapa problem, dan salah satunya problem yang menurut saya cukup penting dan cukup signifikan dan perlu banget kita bahas adalah salah satu whales dari Phantom itu berpotensi terkena likuidasi, dan yang lebih parahnya lagi itu dengan uang pinjaman, teman-teman. So before kita masuk dalam technical analysisnya, kita bakal bahas dulu dari situasi informasi terkini yang masuk ke kita lah ya dari Phantom. Nah teman-teman, ini sebenarnya adalah salah satu kita bilang sharing lah dari salah satu member di Advance Group ya, dari Bro Andika Kurniawan. I wanna say thank you so much bro in person ya. Langsung nih saya mention namanya Bro Andika Kurniawan. Oke, thank you banget bro for sharing. Ini benar-benar penting banget dan informatif sekali. Jadi sebenarnya kalau teman-teman mau ngecek informasi ini, dia datangnya dari Reddit, teman-teman. Dan Bro Andika ini berarti dia cukup update lah ya di Reddit. Dan pembahasannya menariknya adalah, in case you missed it, the biggest whale on Phantom, Rouge, was about to get liquidated for over $50 million in FTM collateralized loans, crashing the entire network. DR Liquid notified Lalfa from Deus, who emergency loaned Rouge money to cover for about a week. Jadi intinya teman-teman, Rouge ini minjem duit ya, dan sekarang situasinya dia almost terlikuidasi ya. Nah update terkininya adalah first partial liquidation happen ya, 11 million atau 11 million atau 11 juta FTM sold atau sudah terjual, and then 48 million FTM still used for collateral for remaining 30 millions in loans. This was the crash from 0.85 cent to 0.79 cent ya. Jadi waktu kita lihat posisinya ini kan sekarang drop nih dari 0,85 turun ke 0,79 ya. Yang pertama di sini ini didampaki oleh likuidasinya, atau lebih tepatnya pada saat dia melakukan penjualan lah ya, atau kita bilang dia menjual FTM-nya di sekitaran 11 juta, teman-teman. In handling this massive liquidation, network is currently congested with gas at 30k gwei untuk holder FTM ya. Ini untuk holder FTM maksudnya dari Bro Andika ya. Dia ngasih tahu nih berita penting buat holdernya si FTM, dan ya ini adalah berita yang cukup besar, sangat berpengaruh terhadap kondisi pasar terkini, terutama FTM-nya. So teman-teman, be careful ya buat yang hold FTM tentunya, dan yang ngelihat harga ini bisa dibilang cukup murah ya, jangan buru-buru serok teman-teman, karena ini posisinya ada whales besar yang kemungkinan bisa terkena likuidasi, and it's gonna be very ugly. Karena kalau kita lihat teman-teman, based on price actionnya sendiri dari time frame weekly ya, ini for the first time kita break dari Fibo 38,2%. Jadi kalau kalian lihat swing low to high 38,2 mantul ya, and then next lagi swing low to high 38,2 kembali mantul. Oke, and then swing ya, this time kalau teman-teman perhatikan kita agak struggling ya, bahkan dia patah dari rising wedge-nya, dan sudah 2 kali ngetes Fibo 38,2 tapi dia nggak kunjung rebound. Yang ada malah rebound sedikit, habis itu dia drop lagi, teman-teman, dan kali ini dia breakdown dari Fibo 38,2. Nah sekedar info buat teman-teman, memang kalau kita lihat dari pergerakannya ini, kalau seandainya kita menggunakan basisnya itu adalah Elliott Wave Theory ya, ini udah ada first wave, udah ada third wave, dan udah ada fifth wave ya. Memang sebenarnya kalau dari pergerakannya sudah ada 5 wave lah total, dia bergerak impulsif, teman-teman. So kalau misalkan
based on Elliott Wave Theory sendiri, jikalau kita melihat sudah ada pergerakan seperti ini, kecenderungannya adalah kita memasuki yang namanya fase corrective pattern, teman-teman. Dan artinya teman-teman kalau lihat di sini, ini potensi yang bisa dilihat ya pada pergerakannya si FTM sendiri adalah lebih condong ke arah zigzag corrective pattern, teman-teman ya. Jadi untuk kita ngejar ke wave 2-nya, ini so far bisa aja dia membentuk zigzag corrective pattern. Yang paling dekat kalian bisa gunakan Fibonacci retracement dari pergerakan terakhirnya, tentu saja kita tinggal tambahkan yang Fibo 50%-nya, dan saat ini di kisaran 0,7237 akan menjadi potensi Fibo 50%-nya. Kalau misalnya kita break dari sana gimana? Ya, kita bisa tambahkan Fibo 61,8%. Nah, teman-teman, kalau misalkan kita consider semua pergerakan ini sebagai satu wave-nya untuk FTM, maka kita bisa gunakan, atau lebih tepatnya, kita boleh menggunakan another Fibonacci ratio dari keseluruhan pergerakannya, teman-teman, untuk mengetahui di manakah area yang paling berpotensi. Dan kalau saya lihat di sini terdapat harmonic of Fibonacci 38,2% dari pergerakan di wave 3 ya, beserta dengan dari keseluruhan pergerakan di wave 1 jatuhnya di 38,2. Jadi kalau kita bisa bilang, teman-teman, ini bakal jadi area key support paling penting di kisaran 0,1906. Saya bukannya bilang FTM bakal jatuh sampai ke sana, tapi kita berbicara, teman-teman, di sini soal probabilitas, yang artinya skenario ini, suka ataupun tidak suka, itu ada di market dan perlu banget kita pertimbangkan dan kita perhatikan. Sehingga kalau misalnya kita melihat dari pergerakan saat ini, mungkin sebagian dari teman-teman ada yang bilang kayak nggak usah pusing, lihat market crypto turun, DCA aja selama proyeknya bagus dan lain sebagainya. Nah, tetap teman-teman ya, kalau saya personally nggak prefer untuk istilahnya memberikan rekomendasi lah ke teman-teman untuk menangkap pisau jatuh, teman-teman ya. Anggapannya ini kalau kita lihat ini pisau jatuh, teman-teman, dan sangat tajam sekali. Kalau kita lihat dari 2 hari pergerakan aja, FTM lose almost sekitaran 25% lebih kurang hanya dalam waktu 2 hari. Which means ini sangat parah, teman-teman ya. Ditambah dengan kondisi update news yang tadi, saya rasa itu bisa memperparah atau memperkeruh keadaan. Walaupun sekarang kita berada di Fibonacci 50%, tetap teman-teman saya pribadi nggak prefer untuk entry based on location, teman-teman ya. Walaupun kita bilang di sini ada Fibo 50%. Terus biasanya kalau kena Fibonacci bisa mantul kan kok? Enggak juga, teman-teman. Karena kita perlu ngelihat at least dia nunjukin ke kita semacam reversal sign ya. Kayak misalkan dia fake out, atau misalkan dia membentuk bullish engulfing gitu kan. Close candle-nya besok berubah jadi hijau pekat, terus mengengulf pergerakan sepanjang hari ini. Dan saya rasa sih agak sulit untuk dipercaya dengan kondisi sentimen yang cenderung negatif. Plus, teman-teman, besok pun masih hari Minggu alias weekend. Jadi saya pikir teman-teman kita perlu perhatikan ya, ada volume juga yang masuk market dan ada buyers yang benar-benar whales yang beli, bukan kita yang retail ibaratnya gitu loh. Dan kalau lihat kondisi kayak gini ya, teman-teman harus waspada terhadap potensi koreksi lanjutannya. Alright. Nah, next, teman-teman, based on time frame hourly sendiri, not much to say ya. Saya cuma pengen kasih tahu bahwa RSI menunjukkan dia oversold, terus di exponential moving average-nya juga kita lihat sangat overextended ya. Jadi memang nanti akan ada pullback, tapi teman-teman perhatikan pullback-nya kalau misalnya nggak signifikan, let's say pullback-nya dia cenderung bergerak korektif seperti ini, teman-teman ya. Nah, ini justru adalah pemanfaatan untuk melakukan short kembali. Karena kita bisa lihat ya, FTM overall itu dikuasai oleh sellers, dan sellersnya sangatlah dominan ya. Jadi until dia break out dari si exponential moving average, dari segi time frame hourly terutama 4 jam, beserta diiringi dengan bull cross-nya terjadi antara EMA 21, 34, dan 55 itu bull cross, baru saya pikir akan ada opportunity untuk melakukan long pada FTM. Ya, jadi teman-teman tunggu market bereaksi baru kemudian kita bereaksi, bukan sebaliknya, teman-teman ya. Karena balik lagi, kita di sini bukanlah whales, kita bukan orang yang bisa mengontrol pergerakan pasar, apalagi market cap-nya sangat besar, teman-teman. Kita bukan ngomongin duit di sini jutaan rupiah atau puluhan juta rupiah atau bahkan miliaran rupiah aja tuh nggak akan cukup untuk mengubah haluan pergerakan dari FTM. Karena kalian bayangin, ini yang mau kena likuidasi aja ada 50 juta dolar. 1 juta dolar itu setara dengan saat ini ya 14,4 miliar, teman-teman. Kalau ada 50 juta berarti ada sekitar 145 juta 145 juta ya 145 miliar rupiah ya, 145 miliar rupiah dikalikan dengan 5, teman-teman, which means lebih kurang itu berkisar ya
kalian hitung sendiri lah ya teman-teman. Alright, so itu aja mungkin untuk update seputar FTM teman-teman. Untuk holdersnya saya cuma bisa bilang sabar sedikit ya. Kalau kalian mau average atau kalian masih yakin dengan Phantom kedepannya masih bisa bersinar, at least kalian tunggu hingga ada reaction dan ya sabar sedikit lah, jangan terburu-buru masuk ya, apalagi kita melihat pergerakannya sangat kencang sekali penurunannya. So be patient and I hope you guys bisa successfully melewati badai ini ya. Good luck buat yang masih nge-hold FTM. Just wanna say have a nice holiday everybody ya, buat teman-teman yang udah lagi pergi mudik. Stay safe di jalan dan ya sampai ketemu lagi di next update berikutnya. God bless everyone. Cheers and bye bye.